Faisal Assegaf dengan kroco-kroconya mendirikan partai politik namanya Partai Negoro. Ini adalah rumah rakyat. Tugas utama, program pertama Partai Negoro adalah menyeret Jokowi, mengadili Jokowi. Kita bukan partai politik yang sekedar menginginkan elektoral, tetapi sekarang program pertamanya menyeret Jokowi sama dengan menginginkan tujuannya elektoral. Goblok, emang kita tolol gitu. Dan sudah pernah ada yang mencoba tuh Partai Umat. Amin Raisnya nyerang terus Pak Jokowi, berharap yang benci Jokowi itu berlabuh memilih Partai Umat. Tapi faktanya tumbang. Siapa yang tahu Partai Umat sekarang? Coba kita dengarkan, sok-sokan lagi Faisal Assegaf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Launching partai ini memberitahu kepada seluruh kawan-kawan sahabat-sahabat kami di luar sana, telah terbentuk pada 14 April wadah dengan nama yang sederhana, Negoro. Inilah rumah rakyat, rumah seluruh orang yang menghendaki politik terbarukan. Banyak saya mendapatkan masukan WA, pesan-pesan yang mempertanyakan apa program jangka pendek. Di tempat ini saya mau menegaskan bahwa program jangka pendek partai ini adalah satu saja. Kami akan mendorong solidaritas lintas elemen rakyat untuk mengawal proses penegakan hukum, untuk membangun supremasi hukum. Dan kebetulan pada tanggal 20 Oktober nanti Presiden Jokowi mundur atau diturunkan berdasarkan batas waktu yang ditetapkan konstitusi, maka Partai Negoro mengajak seluruh rakyat untuk membawa Jokowi ke jalur hukum. Kami tidak sekedar lahir untuk melakukan semua protokol yang biasa saja untuk mencari elektoral, tidak. Tapi partai ini sampai tanggal 20 Oktober kita akan terus melakukan penjalanan solidaritas untuk memastikan tidak boleh ada penguasa yang bertindak semena-mena dan pada akhirnya saat turun dari kekuasaan dia lolos begitu saja. Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Ini satu program yang sederhana. Kalau mau buat partai harus seperti ini kan? Jangan bikin partai untuk cari suara berikut di KPU kemudian siapa curang siapa tidak curang. Saya mau tanya kawan-kawan semua, sebagai inisiator, sebagai pendiri dalam solidaritas Partai Negoro, apakah setuju penegakan hukum dimulai dari Jokowi? Dengan semangat itu kita mulai. Programnya sederhana. Jadi saya sudah terlalu banyak bicara di berbagai media, di berbagai podcast. Saya sangat bersyukur dan menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurut saya tidak mungkin orang-orang susah, orang-orang menderita seperti kita ini bisa membentuk partai. Tapi hari ini kita hadir dengan Partai Negoro untuk menyatukan semua yang tercerai. Ini adalah ruang sama untuk politik terbarukan. Dan kita mengatakan selamat tinggal kepada serdadu-serdadu, budak-budak, hulu balang dari partai pendukung oligarki. Di tempat ini ada penegasan warna. Kalau Anda membenci partai yang mengkhianati rakyat, Anda marah kepada partai-partai berkuasa, maka Anda tidak boleh berada di luar arena yang kosong. Anda harus membuat partai sebagai antitesa, sebagai penegasan bahwa kita memiliki hak konstitusi yang sama untuk berdiri sejajar dengan Megawati, dengan Surya Paloh, dengan Zulkifli Hasan dan seluruh ketua partai. Itu sepakat. Jadi semua memiliki posisi yang sama. Kedua, kita sudah bertemu silaturahmi.
Ini bukan satu peristiwa yang biasa saja. Ini berjalan panjang. Di sini tidak ada ini, tidak ada pendanaan jalan, tidak ada orang besar, tidak ada guru besar. Di sini hanya ada rakyat yang selama ini telah memberikan penjelasan kepada elit partai, kepada tokoh-tokoh yang menyebut mereka sebagai pemimpin di ruang publik. Partai ini berangkat berjalan bersama rakyat, duduk bersama rakyat, dan hari ini kita buktikan kita setara, kita egaliter yang mengikat kita pada semangat persatuan dan persahabatan. Dengan teknologi politik, kita akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia untuk mengirim pesan yang kuat bahwa hak konstitusi rakyat tidak boleh lagi didelegasikan kepada para daru, para penipu, para pencuri, para koruptor yang mengatasnamakan partai politik untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Partai negara adalah antitesa. Partai negara memang kecil, tapi di sini tidak ada kawalan pencuri, penipu, pengkhianat rakyat. Di sini hanya ada orang-orang yang berhati tulus, yang mengatakan kekuasaan sebenarnya milik Allah dan telah dimanipulasi dalam ruang demokrasi atas nama kekuasaan konsensus politik yang dari pemilu kepada pemilu melahirkan derita, air mata, penderitaan, dan segala macam bagi rakyat. Ini semua harus dihentikan. Saya mengajak kawan-kawan untuk mari ini rumah bersama, ini kebersamaan. Oke. Faisal Assegaf. Dulu itu dia namanya menjadi naik karena menyerang Nahdlatul Ulama. Ya dulu serang terus NU, diundang di televisi, membuat tweetan yang sangat kasar kepada NU, kepada pendiri NU, kepada ulama-ulama NU. Naik sedikit-sedikit nama Faisal Assegaf. Saya ngikuti soalnya sama orang ini, karena dari dulu saya selalu counter narasi jahatnya, dan sekarang sudah mulai menjadi pengamat politik, kritikus politik. Dulu kritik NU tuh dia. Maka kolam yang akan dia sentuh adalah tidak akan jauh beda dengan PKS. Satu kali lagi, kolam yang akan dia sentuh, masyarakat yang akan dia sasar untuk kemudian masuk dalam partainya, memilih partainya, itu adalah tidak akan jauh dengan PKS. Ya, nanti itu akan rebutan massa dengan PKS, dengan Partai Umat, dengan Partai Negoro tambah lagi sekarang. Kita akan lihat seberapa kuat bertahan partai ini, seberapa diakui oleh masyarakat pikiran-pikiran Faisal Assegaf, seberapa akan besar partai politik ini. Saya curiga ya tidak akan bertahan lama, nasibnya akan sama dengan Partai Umat yang satu kali lagi mengharapkan elektoral dari menyerang terus Pak Jokowi, tetapi ujung-ujungnya tumbang kok. Menyebalkan sekali kan, tidak punya prestasi, pengennya kemudian mendapatkan elektoral yang begitu besar dengan menyerang yang sudah populer. Itu dia dulu populer gara-gara menyerang NU. Tunggu tuh, ada tuh. Diundang. Sekarang dia menyerang orang populer lagi, Pak Jokowi. Bagaimana tidak populer? 80-90% masyarakat Indonesia itu mencintai beliau. Nah sisanya itu yang 20% silahkan bagi-bagi itu dengan PKS, dengan Partai Umat, dengan Partai Negoro sekarang. Udah kelihatan kok tujuan awal dibentuk partai ini, apalagi Faisal Assegaf. Aduh, ada tuh sampai di TikTok tuh yang ngomong imigran Yaman lagi, imigran Yaman lagi. Mau ganggu apa lagi kau? Masyarakat tuh ada yang sampai kepikiran bahwa identitas itu, ya, ada yang mulai rasis, mungkin karena sebal sekali. Seolah-olah kan, lihat kalimat-kalimat yang dia sampaikan, seolah paling suci.
Tujuannya kepentingan politik pula, goblok. Perjuangan kemarin dia itu hanya untuk tujuannya mendirikan partai politik, ternyata nyerang terus supaya yang tidak pilih 02, yang benci Pak Jokowi, bergabung ke Partai Negoro. Harapannya kan itu, bayangannya kan itu. Partai rakyat, tai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.